Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rian di channel Kita Bahas. Nah, ini masih tentang perangkat backup listrik ya, inverter ataupun perangkat backup seperti UPS. Bisa teman-teman deh. Kalau kalau ditambah panel sebutannya jadi PLTS, tapi kalau ini belum pakai panel jadi hanya sebagai backup listrik yang dicas menggunakan listrik PLN. Nah, kali ini temanya kita akan cara balancing baterai 18650. Ini kan ada 1 2 3 4 5 6, ada 6 deret ini, 6 baris. Nah, setelah kita pakai, kecenderungan dari baterai ini, setiap baris ini ada kelompok, ini kan tiga seri kan, 3 seri 50 paralel 3S. Jadi ini kita hitungnya gini, 1 2 3. Nah, ini ada 3 seri, 1 2 3. Pada ketiga seri ini, setelah kita pakai itu voltase baterainya akan berbeda-beda. Nah, cenderung berbeda itu faktornya karena kondisi baterai yang kita gunakan. Nah, baterai yang kita gunakan itu kan rata-rata baterai bekas, jadi tidak sama voltasenya. Nah, sekarang yang saya lakukan, saya sedang melakukan balancing voltasenya, dimana setiap deretan sel ini maksimalnya adalah 4,2 volt, mengikuti voltase maksimal dari masing-masing baterai 18650 ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Nah, caranya adalah di sini saya menggunakan sebuah step down DC to DC variabel yang volt dan ampernya bisa kita setting sesuai dengan keinginan kita sendiri. Saya matikan dulu. Oke. Nah, di sini dari adaptor laptop ini kan keluarnya itu 19 volt 3 ampere. Nah, masuk ke step down DC to DC ini, saya turunkan voltasenya menjadi 4,5 volt, 4,5 volt ya. 4,5 volt. Untuk ampernya dia mengikuti, tetap saya setting di 3 ampere. Di sini tulisan ampernya 0 memang karena saya tidak koneksikan, tapi ampernya masih mengikuti 3 ampere. Nah, cara mengecasnya gimana? Nah, ini ada jepitan buaya di sini yang udah saya buat. Nah, ini adalah jalur negatif ya, jalur negatif, dan ini jepitan buaya yang ini adalah jalur positif. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah kita langsung saja konekkan ke kutub positif pada baterai, bagian sel yang ini ya teman-teman ya, sel yang ini, karena yang inilah yang akan kita cas. Nah, kemudian negatifnya kemana? Negatifnya ini kita langsung koneksikan pada negatif deretan sel ini teman-teman. Nah, negatifnya kita ke sini. Oke, kita jepit. Nah, lampu indikatornya udah merah dan dia udah ngecas. Nah, kita pengen lihat berapa sih voltase pada deretan baterai itu. Nah, jadi setelah saya cabut dari listrik PLN adaptor yang ini, otomatis voltmeter digital ini bisa mengukur berapa sebenarnya voltase baterai yang ada di deretan sel ini. Sel-sel ini ada sedikit lagi di sini, ada satu sel lagi sedikit tambahan di sini ya. Nah, jadi pada deretan sel ini itu hanya terdapat 3,9 volt baterai, 3,9 volt. Sedangkan yang di bawah-bawahnya ini itu
udah berkisar di antara 4,1 dan 4,2. Jadi jauh sekali selisihnya. Selisih antara 0,3 volt ya, 0,3 volt, sehingga ketika kita lakukan pengecasan menggunakan BMS yang langsung terkoneksi pada input BMS-nya di 3S berarti 12,6 voltnya, baterai nggak bisa penuh, dia hanya mentok di 12,4 dan langsung cut off secara otomatis seperti itu karena kondisi baterai yang tidak balance. Solusinya ya seperti ini, kita harus membalancekan dulu setiap sel-sel baterai ini, baru nanti kita akan untuk pemenuhannya atau finalnya kita tinggal cas lagi full di BMS-nya menggunakan 3S. Nah, mungkin itu sajalah buat teman-teman pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, sedikit informasi, ini kita setting di 4,5 volt ya. Jadi untuk proses balancing ini teman-teman harus tetap jaga, jangan sampai ditinggal, karena baterai ini kan fullnya 4,2, ini kita pakai 4,5. jadi kalau indikator ini udah menunjukkan di 2,5 atau 2,6 dan baterai ini agak terasa hangat, langsung saja kita stop pengecasannya karena baterai balancingnya sudah selesai. Mengingat pengecasan ini kita tidak ke BMS ya, tapi langsung kepada sel-sel baterainya. Jadi tidak ada pengamannya, harus kita jaga dengan baik, jangan sampai keteledoran terjadi ya. Itu saja dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.